Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Daniel Rubara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Untuk potongan 2 jari, saya udah banyak buat video tutorialnya buat teman-teman. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial cara potong rambut 1 jari buat teman-teman pemula ya. Karena selain dari potongan 2 jari ini, potongan 1 jari juga banyak diminta sama customer, terutama remaja-remaja seperti ini ya. Jadi di sini saya ada menemukan satu customer yang meminta potongan rambut 1 jari. Tapi sebelum lanjut di tutorial, saya ada disclaimer dulu teman-teman ya. Video kali ini cahayanya akan terlihat kurang maksimal ya, karena di luar lagi agak mendung dan saya hanya mengandalkan lampu dari atas saja. Jadi agak sedikit gelap, dan untuk tahapan gradasi mungkin tidak sebagus di video-video saya yang lain, tapi nggak masalah karena yang saya sampaikan akan tetap detail seperti video-video saya yang lain. Oke, langsung kita gaskan ke tutorial teman-teman ya. Oke, sebelum kita mencukur pastikan kita pasangkan capnya dulu ya di sini, dan kita di sini akan membuat potongan 1 jari. Nah, mulai dari teori pertama untuk potongan 1 jari di sini saya tidak memberikan partingan dulu ya, jadi tidak menjepit ya. Jadi saya langsung menyisir sesuai dengan arah rambutnya teman-teman seperti ini ya. Jadi kita semprot secukupnya saja, kita sisir ke mengikuti arah rambut yang harusnya ke bawah ya, ke kiri, ke kanan, ke pinggir. Kita sisir ke bawah seperti ini, dan akan kita buat garis natural rambutnya sesuai dengan jatuhan rambut teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, sambil disemprot secukupnya. Oke, setelah itu langsung kita menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu clipper work atau menggunakan clipper. Nah, di sini seperti potongan 2 jari sebelumnya, jadi potongan 1 jari juga sama ya. Cuman yang membedakan adalah space-nya lebih sempit lagi. Nah, di sini justru tantangannya di sini teman-teman ya. Tantangannya di sini. Jadi bagaimana kita membuat pola yang sangat sempit di 1 jari ya, cuman masih tetap harus dibuat yang namanya gradasi. Nah, di sini seperti biasa ya, untuk potongan rendah saya memakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas close ke atas teman-teman seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk potongan 1 jari jadi saya memakai sisir yang kecil. Jadi teman-teman kalau menyaksikan video saya yang sebelum-sebelumnya atau misalnya kebanyakan video saya, jadi saya memakai sisir clipper yang gede ya, yang berwarna hijau toska atau yang warna kuning ya teman-teman ya, yang warna kuning biasanya. Tapi untuk potongan 1 jari saya memakai sisir yang kecil, yang sisir parting kayak gini ya. Jadi tujuannya apa? Supaya lebih enak dalam mencakup atau misalnya memberi batasan yang di pola rendah teman-teman. Itu poin pertama yang harus teman-teman pahami atau misalnya teman-teman ikuti ya. Jadi untuk membuat potongan 2 jari lebih enak tuh memakai sisir yang kecil kayak gini ya untuk penahannya. Jadi untuk membuat batasannya supaya tidak terlalu atas. Ya, intinya sama saja untuk potongan 1 jari, cuman yang membedakan adalah kita harus berhati-hati dalam membagi pola. Ya, karena kenapa? Polanya sangat-sangat sempit teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat hanya sekedar 1 jari di sini, cuman di sini kita harus buat gradasi fade, low fade gitu ya, drop fade yang sangat sempit sekali. Jadi teman-teman ya, jadi di sini saya akan berikan tekniknya bagaimana caranya. Ya, kita remind lagi, kita ulas lagi kenapa kalau misalnya potongan 1 jari, 2 jari atau potongan-potongan rendah seperti low fade, drop fade itu nggak memakai ukuran besar di awal. Untuk baseline-nya, kenapa langsung pakai ukuran yang kecil? Karena kalau misalnya pakai ukuran yang besar, kalau saya pribadi itu biasanya terlalu atas ya. Jadi nantinya terlalu jauh dari pola awal ya. Kalau misalnya dari pola awalnya mungkin dari pola gede, nanti pada saat kita gradasi ke bawah akan lebih naik lagi garisnya. Tapi kalau misalnya kita langsung di potongan memakai ukuran kecil di pertama, kita udah langsung tahu patokannya, oh iya ketinggiannya segini. Toh kalau misalnya pun naik juga nggak bakalan terlalu tinggi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk bagian sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian belakang dan bagian sebelah kanan. Caranya sama, kita tempelkan clipper, kita dorong sedikit langsung tahan ya. Jadi nggak ada space yang cukup tinggi di sini karena memang kita buat potongan 1 jari ya, seperti ini ya. Oke. Nah, Bang, kalau misalnya potongan 1 jari ini cocoknya untuk tipe rambut seperti apa? Jadi potongan 1 jari ini cocok untuk tipe rambut tebal jatuh teman-teman ya. Tebal kayak gini dan jatuh. Jadi kita hanya menyentuh bagian ujungnya saja dengan sentuhan clipper dan kita buat gradasi ya di sini. Tapi ya di sini juga dia meminta potongan yang 0, bawahnya kosong ya. Dan saya pun juga akan melaksanakan intinya karena memang buat tutorial juga buat teman-teman sekalian ya. Jadi bagaimana intinya kalau misalnya buat potongan fade tidak harus melulu harus di space yang lebar atau space yang
sedang. Kita juga bisa bermain di pola-pola yang rendah. Dalam catatan ada teknik-teknik tertentu yang memang harus teman-teman pahami dalam membuat fading atau potongan gradasi di pola-pola rendah, sangat rendah atau seperti ini ya. Jadi pastikan saksikan terus video ini sampai selesai, karena ini akan berguna banget buat teman-teman pada saat nanti ada customer siapapun yang meminta potongan 1 jari ya. Kayak gitu teman-teman. Ya seperti ini. Jadi untuk bagian sebelah kanan caranya sama, kita tahan pakai sisir ya, langsung dorong sedikit tahan, seperti ini. Jadi jangan sampai kita terlalu tinggi polanya ya teman-teman. Oke, kita gosok-gosok seperti ini ya. Oke, beres teman-teman ya. Setelah itu kita bersihkan dulu sela-sela dari nyukur. Jadi jangan sampai ada rambut-rambut yang terlalu menumpuk di bagian area pemotongannya. Itu mengganggu pada saat kita melihat tahapan atau gradasi teman-teman ya. Oke, tahapan selanjutnya di sini ya, mohon maaf gambarnya agak ngeblur ya di sini ya, karena memang di luar udah mulai agak mendung, jadi cahaya hanya mengandalkan lampu bagian atas saja. Tapi nggak masalah di sini teman-teman, yang paling penting adalah poinnya udah dapat teman-teman ya. Oke, di sini yang saya pakai adalah trimmer ya. Di sini tetap bagian bawahnya itu kosong teman-teman ya. Jadi bagian bawahnya pakai kosong, pakai nol trimmer, tapi sangat sempit sekali space-nya ya. Jadi kita hanya menyentuh bagian bawahnya saja seperti ini. Ditambah lagi di sini ada lekukan kepala di bagian kiri belakang ya. Jadi kiri belakang, terus lagi pertengahan kepala bagian belakang, dan kanan belakang ya. Jadi ada kayak tulang belakangnya ya, tulang kepala ya di sini bagian belakangnya. Makanya di sini harus hati-hati juga dalam pemotongannya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi kita langsung main trimmer di bawah supaya kesan nolnya lebih kelihatan ya. Sebenarnya kalau misalnya mau teman-teman pemula tuh bisa saja 1,5 langsung di trimline, bisa juga ya. Tapi di sini saya memberikan potongan yang kosong dan menantang diri saya pribadi juga, apakah bisa sekalian membuktikan kepada teman-teman pemula di sini ya. Kita sama-sama belajar apakah bisa potongan fading dipakai di potongan yang sangat sempit atau dipakai di pola yang sangat sempit seperti ini ya. Dan nanti kita akan lihat hasilnya di akhir teman-teman. Oke, untuk bagian kiri bagian belakang sudah beres. Kita lanjut di bagian sebelah kanan ya. Kita hanya menyentuh sedikit saja. Yang paling penting bagian bawahnya terkesan kosong teman-teman ya. Jadi terlihat kosong, atau misalnya fading gradasinya dimulai dari trimmer dari bawah ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana cara saya untuk membuat potongan 2 jari yang dimulai dari baseline ukuran nomor 1 ya. Jadi sini, dan ini salah satu potongan favorit yang banyak diminta. Kalau misalnya terlalu banyak enggak sih ya, cuman ada, dan kebanyakan memang remaja-remaja meminta potongan 2 jari ya teman-teman. Oke, seperti ini ya, perhatikan. Jadi tetap yang paling banyak dipakai dalam cukur adalah teknik flick teman-teman ya. Jadi teknik flick ini adalah teknik cungkil yang berfungsi untuk mencungkir rambut ya, untuk mencungkir rambut supaya lebih mudah nanti dalam menghilangkan garisnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, tahapan selanjutnya di sini saya memakai ukuran 0 open yang berfungsi untuk menyambungkan ya teman-teman ya. Berfungsi untuk menyambungkan ya, seperti ini. Nah, di sini harus hati-hati juga. Jadi untuk memakai 0 open ya. 0 open itu jangan sampai ngemakan space 1 terlalu tinggi, atau misalnya jangan sampai ngemakan space yang 1. Kenapa jangan? Intinya kita bermain di bawah 1 aja. 1 kliknya sedikit sekali ya. Flicknya sedikit sekali di sini, karena memang kita harus menyisakan space di bagian 1 tadi, di bagian pertama, supaya gradasi masih tetap terbentuk meskipun polanya sangat rendah seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kelenturan tangan sangat diperlukan ya. Kelenturan tangan, terus lagi ketelitian ya, terus lagi ya kesabaran di potongan-potongan ini sangat diuji sekali. Dan ini adalah salah satu teknik yang memang kebanyakan dari tukang cukur pemula itu merasa kesulitan ya. Jadi pastikan saksikan terus video ini. Nah, di sini harus hati-hati. Nah, di sini tuas dimainkan. Jadi kalau misalnya potongan rendah seperti ini, kita kondisional ya. Kondisionalnya dalam catatan kita tuas tidak selalu berada dalam posisi yang tetap, tapi kita harus memainkan tuas, menurunkan, menaikkan di berbagai space ya. Di berbagai ukuran di sini ya. Karena memang di sini kita dituntut untuk membuat gradasi yang sempurna di space yang sangat sempit seperti ini teman-teman ya. Oke, kayak gini.
Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana cara saya untuk memainkan clippernya. Jadi hanya sedikit flick di sini ya. Dalam catatan hanya menghilangkan garis saja sudah teman-teman ya. Menghilangkan garis saja sudah seperti ini. Nah, seperti ini di flick. Oke. Nah, perhatikan tangan saya ya. Sengaja saya kamera shoot dari belakang supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya memegang mesin, bagaimana posisi badan saya ya, meskipun agak sedikit berfokus karena memang cahaya itu berfokus dari bagian atas karena saya harus sedikit fokusnya ke bagian membuat gradasi ya. Dan itu kelihatan di luar cerah, sebenarnya itu agak mendung. Dan kalau misalnya dimatiin dari atas lampu akan gelap banget. Beda lagi kalau misalnya buat videonya saya di siang hari ya, ini buat videonya kebetulan di sore hari, cahaya akan lebih enak dari luar. Dan untuk bagian lampu atas saya sengaja dimatikan supaya lebih berfokus kepada bagian pinggir teman-teman ya. Oke, untuk bagian kanan udah beres, kita lanjut ke bagian belakang dan bagian sebelah kiri kita memakai cara yang sama, 0 open ya. Setelah itu kita hilangkan garis dengan middle dan teman-teman silakan bisa untuk memainkan tuasnya di sini ya. Memainkan tuas, naik turun tuasnya. Yang paling penting adalah garisnya bisa hilang teman-teman ya. Jadi kunci untuk menghilangkan garis di potongan-potongan fading, di potongan-potongan gradasi 0 adalah di tuas. Nah, kalau misalnya teman-teman mencari penjelasan tentang tuas, saya udah sampaikan di video saya sebelumnya, di beberapa video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cari ya, silakan. Kebetulan saya belum buat tutorialnya, jadi silakan teman-teman cari sendiri teman-teman ya. Oke, tidak lupa saya berdoa kepada teman-teman pemula, kepada siapapun yang menonton video ini, saya mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan. Mudah-mudahan siapa saja yang menonton bisa menyerap teknik yang saya share di video ini dan video-video yang lain dan bisa dipakai. Semoga bermanfaat ya untuk menafkahi anak istri keluarga ya, untuk membuka usaha sendiri atau misalnya kerja di orang lain, nggak masalah. Yang paling penting ilmu yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman dan bisa menjadi bermanfaat. Dan saya doakan buat teman-teman siapapun yang sekarang lagi belajar, mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan diberi pencerahan, mudah-mudahan cepat bisa. Dan sekarang lagi teman-teman yang baru merintis potong rambut ya, mudah-mudahan diberi kelancaran, keberkahan juga, diberi kesabaran. Kalau misalnya memang yang masuk sedikit di awal-awal memang seperti itu ya. Yang masuk-masuk kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu ya. Harap bersabar karena Tuhan tuh nggak tidur ya teman-teman, maha melihat. Jadi Tuhan melihat ikhtiar kita ya, Allah melihat ikhtiar kita, dan suatu waktu nanti akan teman-teman merasakan akan ada masanya di saat tempat potong rambut kita rame, pangkas rambut kita rame, barbershop kita rame, dan teman-teman akan lupa dengan proses kadang-kadang ya, melupakan tentang merintisnya seperti apa. Intinya jangan lupa ya, intinya tetap bersyukur dan mudah-mudahan disehatkan dan diberkahkan saja. Semangat ya. Oke, kita lanjut ke tutorial teman-teman ya. Jadi ini tahapannya udah mulai ke tahapan gradasi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Meskipun polanya rendah, cuman gradasi masih harus tetap terbentuk seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk step akhir di sini kita memakai ukuran 1,5 open ya. 1,5 open untuk di potongan paling atas ya. Jadi 1,5 open, dan seperti biasa bawahnya kita akan sambung menggunakan 1 open. Kok sama tekniknya sama. Tekniknya sama, susunannya hampir mirip-mirip, ukuran yang dipakai sama, cuman yang membedakan adalah space atau ketinggiannya saja, spasinya saja yang membedakan. Kalau yang biasanya 2 jari agak tinggi, kalau ini 1 jari agak lebih rendah dan sedikit menantang, karena di sini yang diperlukan adalah teknik flick yang sempurna dan kelenturan tangan, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, 1,5 open berfungsi untuk menjadi baseline ya, menjadi baseline di paling atas dengan sedikit agak naik ya, untuk membuat posisi pas 1 jarinya, dan selanjutnya nanti akan kita sambung dengan menggunakan 1 open teman-teman ya. Oke, sekali lagi mohon maaf ini cahaya kurang maksimal ya, jadi terkesan ada bagian hitam yang masih numpuk, padahal kalau misalnya disorot atau misalnya pencahayaannya bagus tuh bagian pinggir udah mulai ngegradasi. Cuman ada bagian yang patah sedikit di bagian 1 open dan nanti kita akan sempurnakan. Yang paling penting poinnya teman-teman bisa dapat. Yang paling penting poinnya teman-teman bisa tahu caranya, bagaimana cara membuat potongan 1 jari, dan insya Allah hasilnya akan maksimal kalau misalnya teman-teman udah paham teknik dan triknya ya. Jadi intinya jangan bosan-bosan untuk belajar, teruslah berlatih, intinya tetap semangat, dan nanti pun juga akan menemukan performa terbaik pada saat nyukur, dan
akan merasakan nikmatnya mendapatkan customer langganan ya yang datang tiap hari dan berpenghasilan tiap hari. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi next level yang bisa seperti saya atau melampaui saya ya kalau bisa teman-teman. Oke, sekarang kita akan memakai satu open ya untuk menyempurnakan bagian sambungan antara ukuran 1 tadi di langkah pertama baseline 1 dan di baseline yang 1,5 open. Untuk penyempurnaan kita sambung menggunakan satu open teman-teman ya. Oke, langkahnya sama, hampir sama ya dengan potongan 2 jari. Yang membedakan adalah space atau ketinggiannya saja kayak gitu. Jadi teman-teman harus pahami. Jadi sengaja saya bolak-balik tekniknya supaya teman-teman tuh bisa paham ya, supaya teman-teman paham, supaya teman-teman bisa untuk mempraktekkan dan menduplikasi ya intinya ya. Jadi meniru dan memodifikasi intinya tekniknya. Jadi bukan hanya pure dari teknik saya semua ya. Jadi ada banyak channel-channel tutorial yang mungkin selain dari Dani Rumbara yang teman-teman juga bisa tonton. Intinya dari siapapun ilmu ya usahakanlah ambil dengan hormat. Maksudnya dengan hormat di sini ya, dengan kalau misalnya ilmu itu memang harus dihormati ya. Jadi bukan berarti kita ini ya, cuman caranya untuk menghargai ilmu adalah dengan cara menghormatinya. Intinya ya tahulah teman-teman bagaimana intinya untuk, makanya saya selalu ada bahasa mengijazahkan ya, biar barokah, biar bermanfaat buat teman-teman, buat siapapun yang nonton. Dan teman-teman juga silahkan terima ilmu-ilmu dari saya, meskipun ini tutorial pemula, tapi saya yakin akan bermanfaat buat teman-teman, terutama yang pemula teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini udah jadi ya, tinggal kita menuju ke proses streamline di sini ya. Oke, nah di sini saya pakai Kemei 19/9 ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau, silahkan masuk ke toko yang udah saya cantumkan linknya di deskripsi ya teman-teman. Boleh di sana cari ya, dan ketik di kolom pencarian Kemei 19/9. Di sana akan muncul produknya dan teman-teman bisa langsung gas order, dan nanti Babang Kurir akan nganter sampai ke rumah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk video kali ini ya. Jadi hasilnya bisa teman-teman lihat, dan sebentar lagi kita akan preview. Jadi itu adalah teknik potongan rambut 1 jari yang memang selain dari potongan 2 jari, banyak banget diminta sama anak-anak muda, anak-anak remaja di usia-usia SMP dan SMA ya. Jadi bisa teman-teman lihat seperti ini. Hasilnya potongannya sangat sempit sekali, cuman aksen nolnya masih tetap kita berikan di bawah ya. Di bagian kiri belakang ada sedikit koin kepala, cuman nggak masalah ya. Kita bersihkan begitu seperti ini. Jadi kit saya nggak bisa nge-shoot yang terlalu jelas karena memang cahayanya agak sedikit redup. Tapi yang paling penting teman-teman bisa mendapatkan poin dari materi atau misalnya video yang saya berikan. Oke, seperti ini hasilnya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa teman-teman praktekkan di rumah, di pangkas rambut atau di barbershop masing-masing. Cukup untuk video kali ini, sampai jumpa di video Dani Rumbara selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, yuk gaskeun.